bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Allah Akbar. Baiklah teman-teman, saya akan membahas malam ini si Bahar, orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh, orang tolol yang tidak tahu kalau dirinya tolol. Salah pun nggak pernah dia akui, minta maaf pun kagak mau walaupun salah. Itu tandanya orang sombong dan juga orang bodoh. Dan malam ini saya akan membuktikan kebodohannya. Oke, semangat. Jadi si Bahar ini dinobatkan sebagai ulama, sebagai Abuya. Jadi murid-murid si Bahar manggil si Bahar Abuya karena sudah ngarang kitab, ngarang cerita, ngarang penembakan, pokoknya tukang ngarang. Bahar, tukang ngarang cerita namanya, bukan orang yang ngarang kitab. Itu namanya penulis dongeng. Misalnya kau pingin jadi apa, terinspirasi, pingin jadi penulis novel, kau buat novel. Jadi kau sebagai penulis novel, ngarang kau di situ nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngarang bawa-bawa agama, itu bahaya. Bagaimana kau bisa disebut sebagai Abuya sedangkan watak kau kayak buaya? Bagaimana dia udah bisa ngarang kitab? Bagaimana dia bisa dikatakan sebagai orang yang alim? Bagaimana dia bisa dikatakan sebagai ulama? Hadis palsu aja kagak kenal dia. Kemudian cerita-cerita dongeng di kalangan keluarga besarnya. Ada seorang Habib, beliau Masya Allah dari usia 6 tahun sudah berpuasa. Puasanya 4 tahun berturut-turut, saudara. Bukanya dengan 4 kurma doang. Bukanya sekali setahun dengan 1 kurma. Apa nggak mampus? Kau tidak tahu seorang itu mencapai kewaliannya tidak dengan usia seperti itu. Akil balik aja belum. Bagaimana dia berpuasa? Bahkan belum diwajibkan atas dia, apalagi mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kemudian ada lagi cerita-cerita halu. Sekali duduk 90.000 kali baca Yasin. Beliau para ulama, para salafun salih, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Duduknya berapa tahun, Har? Duduknya berapa bulan? Oh, itu mencapai makam kewalian. Kita nggak terlalu buta terhadap kewalian, pemahaman tentang kewalian seseorang. Ya, walaupun kita bodoh dalam hal itu, kita nggak mungkin menerima begitu aja informasi dari seseorang. Banyak cerita-cerita dongeng di kalangan mereka. Padahal kita nggak pernah dengar dari dulu, kagak pernah dengar itu. Bahkan mereka selalu membanding-bandingkan antara ulama ini dengan ulama yang satu lagi, biar mereka pamornya naik. Dan si Bahar ini sangat luar biasa dalam ceritanya. Dia belajar dari guru ini, dari guru itu, dari guru ini. Bahkan ada orang yang disebutkan meninggalnya sebelum si Bahar lahir. Dan ada seorang lagi guru dia. Dia belajarnya, dia masih bocil, masih kanak-kanak, masih balita. Kalau si Bahar pinter, nggak mungkin dia nantang orang buat gali makam Nabi, sedangkan dia ngaku sebagai cucu Nabi. Kemudian kalian pernah dengar nggak ceramah murid si Bahar? Saking pinter gurunya. Kemudian si Baharnya ngeles. Oh, dia mungkin salah ingat, dia mungkin nggak ingat ketika dia mengatakan satu Habib bodoh lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Gimana nggak muridnya kayak gitu? Gurunya model si Bahar. Aduh,
parah ini. Memang orang bego, orang goblok, orang gila, orang stres jadi guru. Gurunya sableng, muridnya gendeng. Kemudian ada lagi muridnya. Saya putar aja videonya ya. Kemudian kita ngakak bareng. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan. Ya, manaqib adalah biografi. Diceritakan biografinya. Entah siapa yang cerita, entah di mana, ngarang mereka kebanyakan. Biar terlihat hebat. Wow. Bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Wow. Beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Beliau pernah menghadap Allah. Kita lanjut. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Ya Allah, dalam satu hari 70 kali, saudara. Berarti Faqih Al-Muqaddam ini luar biasa sekali. Lebih hebat daripada Rasulullah. Beliau ini 70 kali sehari bertemu Allah, saudara. Sedangkan Nabi Musa dulu yang ingin melihat Allah, tapi beliau tidak sanggup. Dapat dari mana itu, Bahar? Kau ajarkan nama murid kau kesesatan seperti itu? Tolong kiai-kiai, tolong ulama-ulama kami, orang-orang seperti ini ditertibkan. Tolong MUI, ini ajaran sesat. Mereka lebih menghebatkan orang-orang yang mereka anggap sebagai keluarga mereka dibandingkan dengan Rasulullah. Ya Allah, sehari 70 kali menghadap Allah. Siapa dia? Maksum dia. Lebih hebat daripada Rasulullah. Tak heran kalau ajaran mereka memang seperti itu. Lebih mengagung-agungkan dirinya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara mereka setiap hari pansos ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma numpang bawa namanya, tapi menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi si Bahar, ini muridnya nih, pasti ajaran si Bahar karena muridnya. Ayo teman-teman, tolong. Kalau kalian kenal dengan MUI, kenal dengan ulama-ulama, tolong luruskan makhluk-makhluk seperti ini. Ini ajaran alien, saudara. Jangan sampai kita semua di Indonesia akan menjadi monster. Akan menjadi mumi yang hanya bisa ngangguk-ngangguk doang. Tolong. Tolong. Ditertibkan makhluk-makhluk seperti ini. Agama kita ini agama yang logis. Apa itu logis, TIJ? Logis itu diterima oleh akal sehat. Jangan ngehalu. Tapi dalam agama kita itu ada yang di luar nalar, TIJ, ada. Dan juga dengan ilmu, bukan dengan halu. Ya, dengan ilmu. Coba lihat ceramah-ceramah mereka. Pasti kerjanya banding-bandingin ulama. Yang dari kalangan mereka lebih hebat. Yang dari kalangan Ba'alawi lebih hebat. Kerjanya itu aja.